Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai memberikan keterangan palsu. Nah, jadi teman-teman, seseorang yang memberikan keterangan palsu, keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya pada saat dia bersaksi di dalam muka persidangan, ya, maka dapat dijerat pidana. Ya, ingat ya, hati-hati dalam memberikan keterangan pada saat menjadi saksi di dalam ruang sidang. Ya, saksi itu baik dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari penasehat hukum atau pembela di dalam ruang pengadilan, teman-teman ya. Jadi ingat ya, teman-teman, memberikan keterangan bohong, kesaksian palsu di dalam ruang persidangan, ya, di atas sumpah, maka dapat dijerat pidana ya. Nah, itu ya. Nah, jadi perlu juga diketahui bahwa keterangan saksi, ya, ini keterangan saksi ya, apa yang disampaikan oleh seseorang di dalam ruang persidangan ini merupakan alat bukti yang sah ya. Jadi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana. Nah, ini diatur di dalam pasal 184 KUHP ya, teman-teman ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi ada beberapa macam alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi di sana, teman-teman. Nah, jadi esensi daripada kesaksian adalah orang yang melihat, mendengar dan merasakan secara langsung, sehingga dia menyampaikan, bercerita apa yang dia lihat, alami, rasakan. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, dalam hal seseorang menyampaikan suatu keterangan di dalam ruang pengadilan atau di muka persidangan, maka dia harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan fakta yang telah dia lihat, alami, rasakan. Nah, kalau misalkan dia berbohong atau memberikan keterangan palsu, maka dapat dipidana ya. Nah, ini ya, sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, teman-teman ya, maka dapat dijerat dengan pidana. 242 ayat 1, ancaman pidananya paling lama itu 7 tahun. Ya. Di ayat 2, apabila keterangan seorang saksi menimbulkan kerugian terhadap si tersangka atau terdakwa sehingga hakim memberikan vonis, memutus bersalah si terdakwa karena faktor salah satu keterangan yang disampaikan oleh saksi tadi, sehingga memberatkan si terdakwa padahal tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka si pemberi keterangan palsu itu diancam pidana maksimal 9 tahun, teman-teman ya. Jadi ya, diancam pidana 9 tahun. Maka sangat berhati-hati dalam menyampaikan keterangan di dalam ruang pengadilan ya. Nah, jadi seseorang saksi itu baru akan dapat dipidana apabila dia menjadi saksi dalam ruang pengadilan dan memberikan keterangan setelah di atas diambil sumpahnya, dan lalu kemudian dia memberikan keterangan palsu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dia alami, dia lihat dan dia rasakan. Lalu kemudian dia secara sadar menyampaikan keterangan-keterangan tersebut secara bohong, padahal fakta yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ya, dia berbohong. Ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itu ya, teman-teman ya, sehingga dapat dijerat dengan keterangan palsu. Lalu bagaimana kalau seseorang menyampaikan suatu cerita, keterangan di dalam di luar pengadilan ya. Nah, apakah itu dapat dijerat dengan keterangan palsu atau bagaimana? Jadi teman-teman ya,
saksi itu dapat dikategorikan ya adalah orang yang akan menyampaikan keterangan sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang apabila dia menyampaikan keterangan itu di atas sumpah. Kalau dia tidak disumpah, maka lalu kemudian dia menyampaikan keterangan kepada orang lain, maka itu dapat dikategorikan sebagai fitnah. Terus kemudian menyampaikan berita hoax atau menyampaikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, lain halnya kalau dia menyampaikan keterangan di dalam ruang persidangan lalu kemudian diambil sumpahnya, maka itu disebut sebagai saksi ya, keterangan saksi. Tapi kalau dia bercerita menyampaikan keterangan itu di luar daripada kegiatan persidangan, maka tidak disebut sebagai saksi ya, tapi itu adalah orang yang melakukan pencemaran nama baik, menyampaikan keterangan-keterangan berita bohong atau hoax, maka ya ancaman pidananya itu misalkan ya dapat dijerat dengan pidana berita bohong, terus kemudian berita hoax atau fitnah, pencemaran nama baik ya. Kalau misalkan dalam ruang sidang dan diambil sumpahnya, maka itu dapat dijerat dengan pasal 242. Ancaman pidananya itu ya 7 tahun maksimal. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.